Gimana sih cara agar kita memiliki ciri khas ketika menulis novel? Well, aku bakalan bahas itu semua. Video ini dipersembahkan oleh penerbit Ujward Media. Mari bergaya dengan karya. Selamat datang di channel Menjadi Penulis, yaitu channel yang berhubungan dengan kepenulisan. Sesuai judul, kali ini aku bakalan ngebahas gimana sih caranya supaya kita memiliki ciri khas dalam proses penulisan novel. Pastikan kamu sudah subscribe dan juga nyalakan notifikasinya supaya ketika aku update, kamu bisa langsung nonton. Karena aku bakalan update seminggu 2 kali, yaitu hari Rabu dan hari Sabtu. So, ikutin terus. Oke, tanpa lama-lama, kita akan langsung bahas gimana sih caranya supaya kita memiliki ciri khas ketika menulis novel. Teman-teman, ciri khas itu sangat-sangat penting. Ketika kita memiliki ciri khas, tentu saja mungkin kita bakalan disukai banyak pembaca, kemudian pembaca akan ingat terus karya kita, dan tentu saja karya kita akan lebih disebarkan lagi oleh pembaca-pembaca itu. Karena biasanya ketika mereka menyukai karya seseorang, pasti mereka merekomendasikannya juga kepada orang lain gitu loh. Nah, dalam ciri khas kepenulisan, ciri khas dalam pembuatan novel tentu saja ada yang namanya gaya bahasa gitu. Jadi gaya bahasa ini adalah bisa dibilang cara penulis dalam menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Kalau menurut aku, ciri khas seorang penulis dalam menuliskan novelnya itu terbentuk karena jam terbang gitu loh. Jadi gaya bahasanya misalkan terasah hingga memiliki ciri khas tersendiri. Dan ini terbentuk secara alami gitu, meskipun ditempa dengan berbagai proses. Kadang-kala kita nggak bisa ngejelasin. Misal nih, kita itu tahu ini nih tulisan Dewi Lestari misalkan, tapi kita nggak tahu kalau disuruh ngejelasin, coba jelasin apa ciri khasnya. Jadi kayak nggak tahu, tapi kita tahu gitu bahwa biasanya di Lestari ini nulisnya itu kayak gini gitu. Ngerti nggak sih maksud aku? Jadi setiap penulis itu punya sentuhan-sentuhan tersendiri gitu. Tapi teman-teman tenang aja, bagi kita yang memang baru belajar dari awal, dari nol seperti ini, kita bisa mempelajari beberapa hal. Setidaknya aku bakalan sebutkan 3 hal yang bisa mempengaruhi ciri khas kita dalam menulis. Yang pertama, pastikan gaya bahasa kamu sebagai penulis itu berhubungan langsung dengan latar belakang si tokoh. Contoh, misalkan tokoh kamu itu berasal dari suku Sunda. Mau gak mau, kita sebagai penulis harus mencari tahu tentang Sunda tersebut. Nah, kita harus bisa menyelipkan bahasa-bahasa tertentu atau ungkapan-ungkapan tertentu ketika si tokoh ngomong gitu. Itu adalah gaya bahasa kan sebenarnya. Gaya bahasa yang kita ciptakan sendiri, hasil dari riset. Bayangkan ketika kita misalkan memiliki tokoh yang berasal dari Sunda, tapi kita ketika menuliskannya, ketika dia ngobrol, si tokoh ini ngobrol dengan orang lain, misalkan gak ada sedikit pun aksen-aksen yang dimasukkan. Nah, ini sangat penting teman-teman. Ini akan mempengaruhi juga gaya bahasa kamu dan juga ciri khasnya nanti gitu. Ketika kamu misalkan bisa memasukkan ini dan bisa membuat si pembaca kayak ikut larut dalam novel ini gara-gara gaya bahasa ini, tentu saja hal ini akan sangat menarik. Yang kedua, gaya bahasa bisa dipengaruhi oleh point of view. Jadi teman-teman, pastikan ketika teman-teman nulis novel, teman-teman bisa membedakan antara point of view ketiga sama point of view pertama. Ini beda banget teman-teman. Ketika misalkan teman-teman menggunakan point of view ketiga, bisa aja teman-teman jadi Tuhan di sini. Bisa aja teman-teman bisa loncat-loncat ke tiap otak si tokoh gitu. Si tokoh ini tahu kebiasaan tokoh ini tahu, jadi kita loncat-loncat gitu. Di sini seolah-olah kita Tuhan gitu. Tapi kadangkala ketika di point of view 1, kita juga gak bisa seperti itu gitu. Kita hanya bisa mengetahui apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan gitu. Karena itu point of view 1. Misalkan aku ngambil point of view 1 dari tokoh utamanya misalkan. Tentu saja yang diketahui oleh si tokoh ini tentang dirinya aja, tentang dia, apa yang dia lihat gitu. Kalau yang nggak dia lihat ya nggak dia ketahui gitu loh. Makanya ketika penulis menggunakan point of view ke-1, pastikan bahwa apa yang dituliskan di narasi atau deskripsi itu adalah suara dari si tokoh gitu. Bukan berarti tulisan dari narator gitu loh. Jadi bakalan beda sentuhannya. Karena di dalam point of view 1 tentu saja akan ada ciri khas si tokohnya gitu. Di sini kan secara otomatis pakai aku misalkan. Aku di sini adalah si tokoh utama. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan tokoh aku tapi dengan ciri khas atau dengan karakter si tokoh utama ini gitu loh. Jadi jangan sampai semua sifat kita jadi masuk ke sana gitu, yang nggak bisa gitu loh. Mungkin di point of view ketiga
agak bisa ya, kayak misalkan cara penuturan kita dimasukkan ke sana, bisa aja gitu di dalam narasi atau deskripsi. Ya karena kita di sini narator gitu, penceritanya gitu. Tapi kalau point of view ke satu itu susah gitu. Yang ketiga, gaya bahasa bisa dipengaruhi oleh karakter tokoh. Begini, ketika kita menuliskan menggunakan point of view ketiga, meskipun point of view ketiga yang aku bilang tadi bahwa kita bisa serba tahu, tapi ketika di dialog antara tokoh satu dengan tokoh lain itu bahasanya beda gitu. Itu kayak punya sentuhan tersendiri gitu. Dialog-dialognya atau ungkapan-ungkapannya itu beda. Pasti memiliki ciri khas masing-masing tokoh gitu. Pasti memiliki karakter masing-masing tokoh. Makanya ketika kamu bisa menghandle ini, maka nanti kamu akan mendapatkan perhatian lebih dari pembaca gitu. Hal itu juga yang akan membuat tulisan kamu itu memiliki kedalaman. Terus tulisan kita itu mendapatkan empati atau simpati dari para pembaca. Jadi teman-teman, ketika kita kembali lagi ke pertanyaan awal, gimana sih caranya supaya kita memiliki ciri khas? Yang pertama, kamu harus banyak nulis karena jam terbang ini penting. Yang kedua, kita harus benar-benar teliti dengan apa yang terjadi. Contohnya, gaya bahasa yang bisa berubah-ubah tadi gitu. Dengan 3 hal tadi, tentu saja itu akan membantu kita supaya menjadi penulis yang istilahnya yang cerdas gitu loh. Ketika misalkan pakai point of view 1, bahasanya kayak gini nih karena sesuai dengan tokoh misalkan. Ketika point of view 3 kayak gini. Terus gaya bahasa juga dipengaruhi oleh latar belakang si tokoh atau misalkan karakter si tokoh gitu. So teman-teman, semoga sharing ini bisa sedikit dipahami meskipun agak berbelit-belit, tapi intinya kalau menurut aku ciri khas itu akan tumbuh dengan sendirinya ketika kamu semakin rajin menulis gitu. Nanti juga bakalan tahu sendiri gimana sesuatu cerita bisa kita treat gitu. Gimana cerita yang kita buat bisa kita atur sedemikian rupa gitu sehingga kita memiliki ciri khas dan menonjolkan apa yang kita bisa gitu, apa yang kita punya gitu. So teman-teman, itu saja. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.